kepada seluruh peserta. Saya ulang sekali lagi, penalaran inilah yang belum pernah kita mendapat, belum kita pernah menjamah, bahkan memakai kata-kata nalar pun mungkin sangat miskin kita lakukan sehari-hari. Tapi dalam satu momen daripada perkuliahan kita ini adalah penalaran permasalahan hukum. Tadi sudah dipaparkan oleh dosen kita, Dr. Dwi Wisnu Aji. Dan untuk sore hari ini memang saya sengaja 3 backup supaya kita benar-benar memahami apa itu nalar. Teori-teori sudah disampaikan oleh beliau, mungkin bahannya pun bisa sudah kalian print out untuk berpegang kepada itulah yang sesungguhnya untuk kita gali. Oleh karenanya nanti setelah Pak Dr. Samsudin baru saya terakhir nanti. Silakan Bapak Dr. Samsudin menyampaikan tentang penalaran permasalahan hukum yang akan mereka lakukan pembahasan. Apa sih nalar itu sebenarnya? Silakan. Mohon izin sebelum saya sudahi, banyak terima kasih atas atensi dan perhatian kawan-kawan. Saya persilakan kepada senior kita Pak Dr. Samsudin untuk melanjutkan daripada materi penalaran hukum ini. Terima kasih. Baik, lanjut. Kamera. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan perdana kita, mungkin belum tahu persis kita satu sama lain. Apalagi saya sebagai, katakanlah yang duduk di depan ini, maka saya perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Samsudin Manan Sinaga. Titel saya Doktor, Magister Hukum, dan Sarjana Hukum. Sarjana Hukum S1 dari UI, S2 dari Tarumanegara, dan S3 dari Parahyangan. Saya awalnya adalah hakim. Pada waktu hakim dulu, itu antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung itu satu badan yang membidangi masalah hakim. Kementerian itu istilahnya mengenai perutnya, penggajian, mutasian, pangkat, sementara Mahkamah Agung mengenai kepalanya, mengenai perkara yang ditangani oleh hakim. Lalu kemudian setelah saya sudah pindah 5 kali tempat, setelah terakhir itu di Bekasi, lalu saya ditarik ke Kementerian Hukum dan HAM. Seperti saya bilang tadi, kepala di Mahkamah Agung, perut di kementerian, tapi lebih berwibawa eksekutif ini daripada yudikatif. Ditarik saya jadi direktur Perdata. Lalu kemudian sampai pensiun Dirjen Administrasi Hukum Umum. Nah, itulah karir saya. Supaya artinya saling tahu dan saling menilai. Jadi saya tadi S3 saya dari Parahyangan. Dan kalau studi ke luar negeri, ya kalau saya sebut satu persatu mungkin terlalu lama. Tapi bisa kita sharing pengalaman, saling mengisi. Mudah-mudahan apa yang kita perdebatkan bisa kita cari solusi. Sebab menjadi pengacara sesungguhnya mencari solusi terhadap suatu masalah. Kalau kita sebagai pengacara tidak bisa mencari solusi terhadap suatu masalah dari klien kita, atau kita tidak berupaya semaksimal mungkin, atau bahkan katakanlah tidak berhasil atau kalah, itu menjadi beban intelektual
beban moral dan beban promosi kita ke depan. Itulah sebabnya kenapa Peradin mencoba menginisiasi keadaan ini. Ini belum pernah ada dilakukan oleh organisasi advokat yang lain. Nah, kita mau coba terobos keadaan itu ke arah kualitas yang lebih tinggi. Kita jangan hanya misalnya sudah cukup dengan S1 dah, gitu misalnya. Atau sudah cukup dengan S2. Sementara di luar negeri, orang-orang berlomba sampai tingkat pendidikan yang tertinggi. Ke depan, para advokat itu juga sudah harus bersaing secara global. Apakah kita hanya ikut di nasional saja? Sebagai organisasi Peradin, saya sebagai katakanlah orang Peradin, tidak hanya situ. Bila perlu kita berkiprah di dunia internasional bidang kepengacaraan. Maka itulah ide dasar kenapa kita mendirikan prodi advokat ini setara dengan S2 katakanlah begitu. Supaya menambah ilmu kita. Jangan kita sudah merasa penuh dengan ilmu, padahal belum pernah di testing keilmuan kita itu. Saya seperti saya bilang tadi, ya alhamdulillah sudah sampai S3. Dan di tingkat internasional saya pernah waktu dirjen memimpin rapat ALCO. ALCO itu Asia Africa Consultative Organization. Consultative Organization. Asia Africa Consultative Organization. Itu diadakan di Afrika. Jadi kalau di Asia diadakan, maka pimpinan sidangnya dari Asia. Saya waktu itu kebetulan ditunjuk. Kalau diadakan di Asia, pimpinan sidangnya dari Afrika. Begitu konferensi Asia Afrika itu. Pengacara pun sesungguhnya punya tali temali juga secara internasional. Jadi bukan hanya misalnya Peradin atau Peradit. Ada lembaga kepengacaraan yang bertingkat nasional, tingkat internasional. Maka harapan kita juga ke depan, ya dengan meningkatnya kualifikasi kita, dengan meningkatnya kualitas keilmuan kita di bidang hukum, maka jangan ragu-ragu masuk kepada grup pengacara internasional. Jadi kita tidak hanya pengacara lokal, tapi kita berupaya supaya menjadi pengacara internasional. Jangan orang asing yang datang ke sini karena kita tidak mampu. Banyak kan kalau pengusaha-pengusaha besar itu, kalau masalah hukum, dia ragu ke kita. Maka dia ambil orang asing. Kenapa harus orang itu kalau kita mempunyai kualifikasi yang tinggi? Itulah alasan utama waktu saya dengan Ketua Umum ini bicara-bicara, gimana kita meningkatkan kualifikasi dari para advokat kita itu. Timbul ide, kita coba adakan kegiatan seperti ini. Maka harapan kita tentu, mari sama-sama kita bangun dunia kepengacaraan ini, dunia advokat ini, dengan kegiatan yang mulai kita awali sekarang. Dan ini terus-menerus nanti sehingga kita mendapatkan titel Master Advokat. Jadi ada satu kebanggaan bagi kita bahwa kita Master Advokat. Kayak notaris misalnya, MKN, Magister Kenotariatan. Mereka juga, karena banyaknya persaingan di bidang kenotariatan, pembuatan akta-akta itu, mereka membuat S2. Kalau dulu notariat saja, sekarang Magister Kenotariatan. Kita sebagai organisasi terbesar dan tertua di bidang kepengacaraan di Indonesia, harus leading sektor kita. Itu makanya kita usahakan ini.
Ibu bapak kita juga mohonkan supaya beritakan ini kepada kawan-kawan yang lain bahwa kita ada sekarang lembaga pendidikan master advokat. Dan kita juga tentu akan meraih para ilmuwan-ilmuwan profesional yang bertaraf nasional bahkan internasional. Jadi tidak hanya abal-abal kata Pak Rambi misalnya begitu kan. Tidak hanya abal-abal. Gitu. Kita yang leading sekarang. Banyak pengacara atau kantor-kantor pengacara, organisasi pengacara, advokat. Karena kita sudah duluan, mereka mau melangkah, malu mereka. Jadi maksud saya di situ supaya kita bangga dengan keadaan ini. Kalau bangga biasanya ada semangat. Kalau ada semangat, belajar pun mau, datang ke sini pun mau. Coba kalau kita tidak bangga, aku apa ke situ? Alas kita katanya kan. Jadi yang saya inginkan di situ, ini adalah milik kita bersama. Mari kita besarkan bersama dan keuntungan ini keuntungan kita bersama. Besarkan diri kita dengan ilmu sesuai dengan profesi kita. Itulah profesi keadvokatan. Maka nanti mata-mata pelajaran utama tidak jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi supaya kita lebih profesional pada saat membela klien kita, baik itu perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan yang lain-lain. Kalau bisa kita menjadi contoh dan dicari oleh para orang yang berperkara. Kalau kita sudah menjadi contoh, mempunyai kualitas, daya beli kita pasti tinggi. Daya beli kita pasti tinggi. Saya dulu mantan hakim, advokat yang kaya raya sekarang ini, Hotman Paris Hutapea, itu belajar dari saya. Waktu saya masih hakim di Bekasi. Dia orangnya gigih. Nggak malu bahasanya, bahasa Batak Indonesia dari sana, dari Tarutung sana. Maaf pasir-pasir. Tapi lihat sekarang, nggak ada mungkin dalam penilaian saya yang bisa mengungguli dia dalam kehebatan beracara dan berperkara. Lalu kita kenapa tidak? Why not? Itulah sebabnya Pak Rambe dan kawan-kawan semesta saya memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita bahwa kita juga bisa. Ilmu kita lakukan sekarang. Semangat Bapak Ibu yang memberi semangat kepada diri sendiri. Dan mungkin kalau kita makin hebat di mata masyarakat, khususnya klien-klien kita, mereka tidak akan kemana-mana. Jadi kita yang menentukan diri kita maju atau tidak. Oleh karena itu, kita di sini, saya dengan Pak Rambe, yang ada dalam kumpulan Persatuan Advokat Indonesia ini, Peradit ini, mempunyai beban moral. Bagaimana kita meningkatkan ini? Bagaimana kita bersaing dengan organisasi-organisasi advokat yang lain? Terpikirlah kita adakan program studi advokat. Itulah cikal bakalnya. Dan kita sudah mulai sekarang, sehingga keramat Habib tentu kita harus seriusin ini. Dan ini adalah dari kita dan untuk kita. Jangan segan-segan apa yang tidak misalnya berkenaan di hati tentang masalah-masalah hukum, kemukakan. Kemukakan. Saya sebagai mantan hakim, ya bisalah memberikan penjelasan. Saya ya ke luar negeri juga, sering saya. Saya pernah memberikan masalah hukum waktu ada ALKO. Ini hanya menambah semangat kita, bukan membesarkan diri saya. ALKO. ALKO itu singkatan dari Asia Africa Consultative Organization. Jadi kalau Asia Afrika ini membuat kegiatan, jadi
Kalau nggak dari Asia, pimpinan sidang dari Afrika. Jadi pas waktu itu keadaan dilakukan di Afrika. Saya didaulat untuk pimpinan sidang di Konferensi Asia Afrika di bidang hukum itu, ALKO. Artinya di situ kita jangan minder dengan keadaan kita. Jangan minder. Pengacara nggak boleh minder di depan klien dan di depan hakim. Harus semangat. Tapi memang harus ada ilmu juga. Jadi nggak bisa semangat-semangat aja begitu kan. Itulah juga salah satu dasar pemikiran. Kenapa kita adakan master advokat ini. Belum ada di tempat lain ini. Belum ada. Organisasi lain belum melakukan ini. Tapi kita mendahului dan mudah-mudahan sama-sama kita majukan kegiatan prodi MAD ini. Amin. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan supaya kita semangat karena ini di awal pertemuan jadi perlu ada semangat dulu dari awal gitu kan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketiga adalah saya, tapi nggak tahu di mana. Di sini. Coba di yang saya share beberapa hari yang lalu sudah di print out, dibawa tentang penelaran penemuan hukum. Sudah di print out belum? Jangan nggak di print out, percuma kita. Yang lain-lainnya sudah. Ya, syukur-syukur sudah ditelaah dengan baik. Konkretas daripada yang dijelaskan oleh dosen kita tadi dan yang disampaikan oleh Pak Dr. Samsudin Manan terulang, kemudian teringat waktu beliau tugas di Pengadilan Negeri Bekasi, ngobrol-ngobrol karena sahabat mulai dari kuliah. Berpikirlah, dan beliau inilah pertama mencetuskan pendidikan advokat itu. Kebenaran juga saya tertarik memulai dengan tertatih-tatih yang suka memang pada waktu sangat banyak, dari animo peserta sampai ratusan kita lakukan tahun 90-an di Bekasi, sehingga berlanjut dari situ sampai sekarang. Sebenarnya saya juga heran kenapa diri saya ini menjadi seorang education, padahal jauh dari pemikiran saya. Tapi mungkin karena keadaan yang menuntut, harus saya lakukan seperti ini. Kemudian tadi menyambung tentang penalaran. Penalaran inilah salah satu seperti yang saya jelaskan terdahulu tentang kelemahan-kelemahan kita dan cara berpikir kita juga. Kalau tentang pikir itu sudah saya jelaskan, itu jadi orang pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Banyak, saya katakan ribuan doktor, tapi belum tidak secerdas Samsudin Manan Sinaga. Orang cerdas seperti Hanan sudah pasti orang pintar. Tidak perlu dikatakan bahwa harus doktor, orang pintar. Ya betul, pintar dia, tapi belum tentu cerdas. Iya, ini salah satu contoh nalar konkretnya. Konkretas daripada nalar itu. Nah, kemudian bisa kebuka nggak? Kemudian nalar itu sebenarnya apa sih? Kalau cerdas, ini saya berikan contoh. Apa tadi yang dijelaskan oleh Dr. Dwi Seno Aji itu sedemikian rupa teorinya. Contohnya apa? Konkretnya apa?
Nah, ini yang saya katakan, tolong ini di fotokopi, di print out maksud saya, agar kita sekarang kuliah ini jelas. Karena kenapa demikian? Disinilah yang nalar, yang dipakai itu nalar. Kalau cerdas seperti cerdasnya Dr. Samsudin Manan, cerdasnya advokat senior Frans Kalayukan, ya kita ini mungkin terlambat. Banyak banyak mengkomplain, bahkan Effendi Santoso dari Bekasi, dasar hukumnya apa itu Pak? Kamera. Apa dasar hukumnya? Nanti akan saya berikan. Tapi sayang sekali, yang saya amanatkan, saya share itu jangan dibagikan pada orang lain. Nanti biarlah dirimu pintar, orang lain bisa mencari sendiri. Ternyata kebalikannya. Anggotaku tidak ada yang mempertanyakan tentang regulasi prodi FAD ini, justru orang lain, makanya saya tahu. Ini yang saya sayangkan. Tapi nggak apa-apa lah, bersedekah ilmu pada orang lain supaya itu lebih pintar dia, dan lebih cerdas, itu adalah ibadah. Bagi saya tidak ada masalah, tapi yang kusayangkan bagi anggota sendiri, tidak ada yang mempertanyakan. Regulasi begitu banyak, sampai 19 halaman. Saya himpun, saya kutip, dan segala macam. Nah, nalarnya di mana? Tentang ini, kenapa harus dibuat seperti ini? Mungkin ini perlu saya tegaskan. Pertama, kita haruslah menyiapkan kamus-kamus bahasa. Apakah itu kamus bahasa Inggris? Inggris hukum ya, bahasa hukum Inggris. English law, ataupun black law dictionary. Itu sangat mutlak bagi seorang advokat memilikinya. Saya menyadari harganya mahal, tapi mungkin duplikasi karena ini itu buku penerbitan luar, bisa kalian minta produk di sekretariat. Itu satu kajian-kajian yang kita lakukan dalam prodi FAD. Kemudian tidak luput juga, lebih penting daripada penting lagi adalah kamus bahasa Indonesia. Karena tidak semua kita ini mahir dan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan di kurikulum S2 UI, S3 UI masih ada itu mata kuliah bahasa hukum, bahasa Indonesia. Bayangin. Dari strata disiplin ilmu masih dibutuhkan. Kok sudah S2 masih bahasa Indonesia mata kuliahnya? Sudah S3 kok masih bahasa Indonesia? Kenapa? Karena di sini sangat dituntut kemampuan nalar, bukan pikir. Nalar. Contoh. Nah, di sini kita lihat dan atau ada kata-kata dan atau. Tuh. Seorang advokat. Ini sudah jelas disebutkan di sini, pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat. Pengertian ataupun nalar kita dipakai, bukan pemikiran ya, nalar. Berarti organisasi advokat itu diberikan kompetensi. Saya ulang sekali lagi, nalar kita, ini yang banyak orang barangkali termasuk kalian. Apa sih maksudnya ini? Ini namanya kompetensi, wewenang, kewajiban. Makanya ada istilahnya sekarang ini yang sudah populer dalam perundang-undangan kita, kompetensi ataupun sertifikasi kompetensi. Jadi nanti kalau Pak Todo Sinampela itu sudah saya tanda tangani sertifikatnya, kemudian dikukuhkan dalam sidang terbuka organisasi perkumpulan advokat Indonesia sah sebagai menjadi master advokat, itu sudah dokumen negara. Nanti kita akan bahas di hukum administrasi. Apa itu dokumen negara? Apa itu dokumen pemerintah? Itu supaya dipahami. Jadi bahasa itu sangat penting.
Kalau saya di bawah, kalian lihat di ruang kerja saya itu, situ ada 10 kamus bahasa. Termasuk bahasa Latin, bahasa Belanda. Ada. Seorang lawyer, seorang advokat, memang itu harus dimiliki. Karena kita tidak semua lancar. Itulah harta kekayaan seorang advokat, bukan harta melimpah ruah. Seperti advokat lain itu, enggak. Selalu saya katakan, saya itu kaya raya, tapi bukan harta. Tapi hatinya kaya raya, bisa menjadi orang banyak, memberikan jalan kehidupan. Itu kekayaan saya. Mungkin sampai itu nanti ke akhirat, ataupun ibadah yang sangat baik. Amin, amin, amin. Nah, kemudian pada pasal 28, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah, ini nalarnya itu adalah kemampuan, bagaimana kalian diberikan kemampuannya, tidak berkutat hanya mencontoh yang salah-salah melulu. Sudah tahu salah dicontoh. Oh, ini produknya Dr. Samsudin Manan, Sinaga, SHMIMAD. Belum tentu karya dia benar walaupun dia dokter. Karena itu yang dia pegang. Itulah gunanya undang-undang itu dibuat. Maka oleh karena itu disinilah salah satu kewajiban organisasi advokat apa yang disampaikan oleh Pak Sarjito tadi. Ini adalah kompetensi, sertifikasi kompetensi. Nah, di bawahnya ini sudah saya berikan catatan. Organisasi advokat itu diberikan wewenang kompetensi profesi. Jadi nanti sertifikat yang saya tanda tangan itu dokumen negara, Pak Todo. Bukan surat sembarangan itu. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Dan lampiran yang saya berikan ini pun kalau kalian kenal ada di situ badan hukum. Bahwa Peradil itu jelas organisasi yang sah dilindungi hukum. Maka Peradil itu benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu yang dikatakan adalah nalar, bukan pemikiran. Kalau tadi Pak Dewi Seno itu dia jelaskan tentang pemikiran, dia jelaskan dengan nalar. Ini kan semua itu teori, tapi prakteknya sekarang saya jelaskan konkretnya itu supaya kalian bisa membedakan. Kalau pemikiran ada suatu masalah hukum, kalian perlu referensi, perlu pengetahuan lebih jauh. Terpaksa buka teori. Teori adalah berpikir, bukan nalar. Sekali lagi, itu bukan nalar. Karena perlu analisa, perlu penelitian. Terpaksa harus membaca buku lebih banyak yang saya katakan literatur. Bukan nalar. Kalau nalar seperti saya katakan tadi, sudah saya bacakan yang tulisan merah itu. Di bawahnya itulah nalar, kompetensi, sertifikasi kompetensi. Tuh. Itu contoh konkretnya tentang nalar. Kemudian, ini orang pintar. Kalian yang share sama orang lain jadi cerdas mungkin ya, bukan pintar ya, cerdas. Kenapa? Dia konfirmasi ke saya, maka saya tahu. Bukan ngarang, ada. Bukan 1, 2, 3 yang mempertanyakan kepada saya. Hebat Pradil, saya katakan tidak. Pradil itu kecil. Hebat Pradil bisa mencuri start. Saya bilang, yang mencuri bukan saya, yang mencuri itu Pak Frans Pelayukan. Pencuri dia itu, pencuri start dia itu. Itulah tuduhan, bukan omongan orang lain kepada kita. Nah, contoh yang mau berikutnya, coba digeser, geser tuh, terus undang-undang dikti, bawahnya. Nah, ini terus ya, stop. Nah,
Di dalam undang-undang ini kan sudah dijelas diamanatkan. Ini juga nalar. Jadi jangan kalian terlambat nalar. Nah, pendidikan profesi advokat merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan memerlukan pelayanan keahlian khusus. Ini keahlian itu. Sudah jelas. Dengan demikian pendidikan yang kita gelar ini bukan pendidikan gelap. Pendidikan amanat undang-undang. Berikutnya, pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh, saya kasih garis merah lagi itu, oleh dan atau pemegang kata sudah jelas, kata sambung. Dan adalah kata sambung atau adalah subjek. Kalau sudah subjek berbicara berarti organisasi profesi advokat dapat bertanggung jawab atas pelayanan profesi. Inilah tanggung jawab organisasi ini. Ini nalar, bukan pikir ini. Kalau pikir baca buku yang tadi memecahkan masalah dengan penelitian dan analisis. Ini nalar. Penemuan inilah yang sulit. Dan ini ditemukan oleh advokat Rapor Ramli. Bukan. No, manusianya. Frans Palayukan. Saya. Makanya dikasih gelarnya lagi pencuri start katanya. Karena dia cerdas. Nah ini kalian harus cerdas. Jadi 1 tahun ke depan kalian harus cerdas seperti Pak Frans. Mereka hanya berpatokan pada perguruan tinggi. Akademisi. Dia nggak tahu membedakan tadi. Tapi ada yang cerdas juga. Goblok, Pak. Pintarnya anak buahku disebarluaskan ini kepada teman-temannya. Bangga dia. Entah bangga atau memang goblok apa tolol, nggak tahu. Disebar sampai dia begitu saya share. Kok konfirmasi dengan saya? Kalau nggak ada konfirmasi nggak saya bisa ngarang. Saya tidak bisa berucap seperti sekarang. Sehingga kasihan sama Pak Frans bilang pencuri start. Astaga, berulang-ulang. Apa yang pencuri start? Ini umurnya undang-undang udah 10 tahun loh. Undang-undang nomor 12 tahun 2012. Sekarang hampir jalan 11 tahun. Kita mulai sekarang katanya pencuri start. Padahal mereka belum cerdas. Yang lebih cerdas itu Pak Frans. Nah, dan atau tadi sudah saya jelaskan, berarti disinilah tanggung jawab organisasi profesi kami ini. Berikutnya, profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan para sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Nah, sekarang kan kita kerja. Bagaimana untuk meningkatkan mutu dan kemampuan? Kembali lagi yang saya katakan tadi, nalar. Pakai nalar. Bukan pakai pikir. Syukur-syukur Pak Samsudi sudah doktor. Mungkin memang betul. Kalau nalarnya sudah cerdas, kemudian doktornya, ilmunya, daya pikirnya sudah mumpuni karena sudah doktor, maka menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dia sudah jagonya. Bukan karena dokter sudah hebat, dia sudah cerdas, seperti yang saya katakan awal tadi. Pintar, oke. Nggak ada yang bodoh di muka bumi ini. Nggak ada. Yang ada itu malas. Buktinya, kalian malas. Mana print out yang kalian saya bilang? Coba print out nanti kita bahas. Mana yang bawah? Itu namanya malas. Manggut-manggut lagi si Rizal. Wah, kamplang juga. Yang ada itu malas. Kembali saya katakan tadi, ataupun awal beberapa perkuliahan yang lalu, coba dibaca pakai telunjuk dengan segala konsentrasi. Itu marah-marah betul dulu tuh guru-guru kami, dosen kami sama beliau ini. Siapa namanya? Lupa saya, killer itu. Yang meninggal 40 tahun umurnya. Aduh, lupa saya. Sudaryono, siapa?
Itu. Dia yang ngajarin saya berkali-kali. Coba dibaca pakai telunjuk. Dia yang ngajarin. Suryono Sukanto. Saudara, ya, Suryono Sukanto. Suryono Sukanto. Dia peluk-pelukin saya, nggak bisa baca, nggak bisa baca. Akhirnya dia jelaskan, inilah cara membaca. Betul, memang langsung saya praktekkan. Mudah-mudahan kalian juga sudah praktekkan belum? Membaca pakai telunjuk. Dibaca di HP juga. Aduh, baca di HP mah bohong. Bohong, nggak mungkin nempel di otak itu. Selesai tutup HP-nya, udah selesai. Nggak bisa. Tapi kalau membaca seperti Suryono Sukanto, pakai telunjuk begini, nempel di otak itu. Rizal ini kan perkaranya profit semua. Pikirannya hanya uang, nanti aku dapat berapa honornya. Jadi lupa. Jadi tolonglah baca berkas pakai telunjuk. Seperti ajaran Suryono Sukanto. Nah, kemudian lanjut. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh, kembali lagi, dan atau organisasi profesi advokat bertanggung jawab atas pelayanan profesi. Nah, kita ini kan melayani profesi. Jelas ya? Nah, lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. Inilah yang jadi masalah. Apa haknya si Rambe? Apa haknya Simran? Apa haknya Pak Pras itu teken apa sertifikat langsung master advokat MAD gitu. Nah ini udah jelas dasar hukumnya, ini undang-undang. Jangan baca pakai HP, baca pakai telunjuk, pakai nalar. Ini karena si musuh dari itu sudah terbiasa dididik pakai lisan, cara membidik pikirannya. Kapan perintah membidik saya bidik kan? Jangan. Nah yang dipakai itu adalah nalar. Lanjut. Nah itu. Ini nalar. Makanya saya berikan ini spesial untuk kita latih di sini untuk nalar itu. Kemudian gelar profesi diberikan oleh pengurus perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Ini sebenarnya untuk Prodipa. Untuk Prodipa, program studi profesi advokat. Karena Mahkamah Konstitusi yang berhak menafsirkan undang-undang, mereka telah menerbitkan putusan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat itu adalah organisasi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya, sampai sekarang kita seperti saya jelaskan perkuliahan awal masih on proses pada Direktorat Kelembagaan Dikti. Nah, nanti ini akan hasilnya adalah gelar advokat, ijazah gelarnya advokat. Kalau kita selenggarakan itu dengan perguruan tinggi. Tapi ini bukan Prodipa, ini adalah pelayanan profesi. Ini peningkatan mutu dan kemampuan. Jelas. Kita jadi nalar. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perguruan tinggi, bala tanda merah lagi, dan atau, dan kata sambung atau adalah subjek. Organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan dan profesi. Siapakah ini orangnya? Adalah Dr. Samsudin Manan, advokat senior Frans Palayukan. Bukan si Hanan, bukan juga si Muhdar, bukan Kang Osef, tapi organisasi. Jelas nalar, pakai nalar. Jangan pakai pikir. Jangan baca koran, pakai nalarmu. Ya Ibu Eva ya. Jelaskan. Yang berikan gelar itu siapa? Samsudin Manan. Frans, Hanan. Siapa dia? Masih dipertanyakan orang. Tapi yang memberikan gelar ini siapa? Tadi ngomong siapa tadi? Undang-undang. Undang-undang menyarankan siapa organisasi. Bukan Hanan, bukan saya. Bukan Pak Samsudin, bukan Pak Frans. Nalar dong pakai. Jadi itu yang perlu kita raih.
Pak Tua, Sedikit dulu, mungkin di garis bawahi dulu ini pasal 24 yang mengatakan ini pada poin pendidikan profesi sebagaimana masuk dari ayat 1 ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi maksudnya ini tetapi tetap pada bahwa itu lulusan S1 bukan mahasiswa. Mungkin di garis bawahi itu. Iya, tadi udah saya jelaskan. Mungkin alarmo lagi nggak Ya. nyambung. Enggak, maksud saya nyambung saya mungkin ada teman-teman yang pemikiran yang mungkin beda gitu. Kalau saya nalar saya nyambung. Nah, itu dia penting. Ya. Yang penting nalarnya nyambung. Ya. Jadi kalau berargumentasi di Ya. persidangan, jangan pakai pikir, pakai teori-teori, malu. Ya. Tapi nalar yang dipakai. Contoh ibaratnya menyampaikan pendapat dalam suatu perkara pemeriksaan saksi apapun terdakwa. Nalar kita harus jalan. Kita harus jalan. Ini perlu dilatih kepada kalian sehingga berargumentasi hukum itu berbobot. 2 tahun yang lalu saya dengan Pak Frans duet sidang di Serang. Nggak berkutik itu dihantam Pak Frans. Diam mulutnya jaksa itu. Orangnya ada itu. Tanya dia. Diam. Nggak berkutik. Hakim sekalipun diam. Mungkin di sebelahnya ada advokat Rapon Labe mungkin dengan dia bersemangat. Tadi kan sudah saya katakan saya duet. Saya duet dengan beliau. Kita seluruh hadirin itu mengucapkan bukan hanya kami, semua di persidangan itu alhamdulillahirabbil alamin karena saksi kunci yang kami periksa. Itu namanya yang dipakai Pak Frans adalah nalar. Ini yang perlu kalian pahami supaya cerdas. Nah, kembali tadi pertanyaan Pak Hanan, itu mahasiswa itu yang mau jadi advokat, masuk pendidikan prodi nanti. Saya sudah katakan berkali-kali. On proses. Mudah-mudahan nanti kalau ini jadi tidak ada lagi PKPA, tidak ada lagi yang di pinggir jalan, yang di kedai kopi, pendidikan advokat itu betul-betul bermutu dan mempunyai kemampuan yang sangat dalam. Kemudian pada ayat 7, gelar profesi terdiri atas profesi dan spesialis. Nah, pengertian di sini, masa mau saya berikan magister advokat? Tidak mungkin. Itu bukan, magister itu kan kajian-kajian akademik. Waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu Dr. Alpis Siumbing itu dia sudah menjelaskan 2 kali katanya 3 kali. 2 kali universitas mengajukan untuk izin magister advokat ke Mendikbud. Yang salah itu siapa? Mengusulkan. Itu ditolak. Karena itu bukan kompetensinya. Kompetensi akademisi sudah jelas. Akademisi, keilmuan dalam bentuk-bentuk teori. Ini pengertiannya di sini. Jadi nggak mungkin saya berikan doktor advokat, magister advokat, atau sekolah tinggi ilmu nanti sarjana hukum advokat. Nggak ada itu. Advokat itu adalah profesi. Advokat itu adalah lembaga. Advokat itu adalah manusia, subjek. Oleh karenanya makanya kita buatkan MAD. Master advokat sudah saya jelaskan, master itu sudah saya jelaskan kepada kalian. Tunggu nanti ini lagi sedang saya jabarkan lagi lebih jauh kajian-kajian tentang master maksud saya. Karena master ini banyak juga mencela. Master itu kan untuk pencaksilat, untuk catur, untuk ini, untuk itu. Karena mungkin cetek pemahamannya. Akan saya jabarkan lagi lebih jauh. Di dalam buku Black Law Dictionary kemarin saya inventarisir, kurang lebih ada 13 pengertian tentang master. Nanti akan saya jabarkan itu. Saya melihat dari Black Law Dictionary, karena itu asal kata dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Latin. Jadi sebenarnya master itu asal kata dari bahasa Latin, orang Inggris diinggriskan master. Nanti akan saya jabarkan lebih jauh.
Nah, kemudian pada poin spesialis, ini mungkin nanti setelah Rizal Nur, SH, MAD, entah anak ujungnya lagi spesialisnya apa lagi nanti dia. Nanti mungkin ikut dengan beliau ini spesialis peradilan niaga gitu. Nanti kita bikin gelar itu hak kita, hak saya itu memberikan gelar itu. Ini undang-undang, amanat undang-undang harus saya jelaskan. Mungkin nanti ini berkembang MAD, itu kan ini umum nih. Mau ngambil spesialis lagi, pendalaman tentang peradilan niaga ibaratnya, contoh. Hukum kepelitan, apalagi hukum ketenaga kerjaan, ambil spesialisnya. Boleh, hak saya mengatakan itu. Ini undang-undang. Jadi kita mesti cerdas yang dipakai Rizal Nur apa, pikir apa nalar. Rizal. Nalar itu ngomong dari tadi, aduh, nalar. Karena nalarnya Pak Frans cerdas, baca undang-undang, kok malah dikatakan pencuri start. Orang udah berbuat 7 tahun yang lalu loh. Ya Pak Frans ya, tahun 2016 ya. 2016 kami garap ini di Palembang. Masih dikatakan lagi pencuri start. Aduh. Nah, kalau yang dibawa tadi spesialis, begitu juga disiplin ilmu lainnya, profesi lain seperti dokter. Ada dokter di depan namanya, di belakangnya lagi ada SPO kan segala macam, nggak ngerti lah itu. Itu spesialis mereka. Contoh lagi saya berikan, spesialis hukum ketenaga kerjaan, bikin singkatannya. Saya tanda tangani sertifikatnya. Memang kalau dia buktikan bahwa dia spesialisnya adalah ketenaga kerjaan. Ini perintah undang-undang. Jangan berkutat di kebodohan. Yang dipakai di sini bukan pikir, yang dipakai di sini adalah nalar. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Konkretnya nalar itu apa? Kalau saya ulangi sekali lagi, sebelum kita akhirin, sudah jam berapa, Bos? Berarti tidak ada lagi gelar di atas master, karena master itu maha guru. Maha guru. Guru besar itu adalah Akademisi. Akademisi. Berarti master itu lebih tinggi daripada maha guru. Profesor itu lebih tinggi sama master. Setuju? Advokat tidak ada lagi profesor advokat, tidak ada, karena ini yang paling tinggi, master. Maha guru. Maha guru. Nah, itu dia. Memang demikian. Sudah siap jadi maha guru belum? Iya. Makanya cerdaskan dengan nalarmu. Cerdaskan dengan nalarmu, maka saya katakan. Guru bisa spesialis ini, spesialis ini. Guru besar. Maha guru. Maha guru ya? Maha guru bisa spesialis niaga, bisa spesialis ini. Iya. Nanti kita bikin. Nanti. Cuma dikasih dulu ide-ide cemerlang ini baru muncul apabila Bapak Advokat Rapon Rambe ini ya dikasih doa-doa yang bagus lah. Amin. Ya, doakan cepat sehat ya sama pasang keimanan ya. Biar kami telurkan semuanya. Ya, jangan digertak-gertak gitu. Jadi itulah kan saya katakan.